Ketum G8 Center Cut Afrida Yani. Salurkan 1000 bansos untuk warga sekitaran Kelurahan Pondok Rajek Bogor. Antusias warga Kelurahan Pondok Rajek Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Minggu tanggal 9 April tahun 2023 sekitar dihebohkan dengan penyaluran bansos yang mereka terima dari Ketua Umum G8 Center. G8 Center yang berdiri belum lama membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu, adapun tujuan dari kegiatan ini sebenarnya sudah menjadi agenda rutin setiap tahunan yang dilakukan Cut Afrida Yani, yang sekarang beliau diamanahi menjadi Ketua Umum DPP G8 Center. Beliau mengatakan kegiatan di tahun ini masih sama seperti hal yang sudah dibuat di tahun-tahun sebelumnya. Sebagai bentuk kepedulian, kecintaan dan upaya untuk membantu meringankan beban keluarga yang kurang mampu dalam menjalani Ramadan dan menyambut Idul Fitri. Cut Afrida Yani berharap agar penerima bansos memanfaatkan bantuan sosial sembako ini dengan sebaik-baiknya untuk membantu kebutuhan rumah tangga bagi penerima manfaat. Ketum G8 Center mengatakan bansos tersebut disalurkan sebanyak 1000 bingkisan untuk 1000 kepala keluarga, untuk yang dimana pembagiannya dibagi dalam 2 waktu yaitu tanggal 9 dan tanggal 10 April guna menghindari kerumunan dan hal-hal yang tidak diinginkan. G8 Center merupakan wadah organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh beberapa orang yang berlatar belakang pengusaha, cendekiawan, praktisi, purnawirawan dan akademisi, dan telah terdaftar di Kemenkumham sebagai organisasi terdaftar yang saat ini di bawah kepemimpinan Ketua Umum Cut Afrida Yani. Adapun dibentuknya organisasi ini sebagai bentuk kepedulian terhadap NKRI, di mana kami melihat masih adanya kesenjangan di beberapa aspek baik sosial dan pendidikan. Kami berharap kepada pemerintah dengan telah dibentuknya wadah organisasi ini kami sebagai G8 Center siap mewakafkan diri kepada NKRI untuk mengisi kekosongan-kekosongan tersebut demi kemajuan bangsa dan negara. Perlu kami beritahukan pula dalam kesempatan di bulan yang baik ini, para pemuka ataupun pendiri organisasi ini juga merupakan orang terpilih yang memang sudah teruji kompetensinya di dalam berorganisasi. Wakil Ketua Umum G8 Center yang sekaligus pengacara Advokat Ahmad Sulaiman Rangkuti sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh Cut Afrida Yani selaku Ketum G8 Center. Apa tujuan diadakannya kegiatan baksos ini? Jadi pada dasarnya tujuan baksos ini memang semata-mata sering dilakukan ketum setiap tahunnya. Adapun kenapa ini harus dilakukan begini? Kebetulan kuotanya ditambah. Sekarang kita bansos sebanyak 1000 piece untuk warga yang memang kita harapkan dapat bermanfaat dalam bansos ini. Silakan yang sudah hadir, kuponnya disiapkan dari sini semata-mata hanya mau membantu warga yang kurang agar mampu. tidak mengganggu jalannya perlintasan kendaraan warga. G8 Center itu apa sih Bang? Sebenarnya G8 Center ini sebuah organisasi yang memang sudah terdaftar di Kumham. Pada intinya kita ini mewadahi yang namanya organ demi kemajuan negara kita. Dalam arti kita siap berkontribusi untuk kemajuan bangsa dan negara. Visi dan misi Bang, sampaikan Bang terkait tujuan ini. Kalau di dalam kegiatan ini memang visi dan misi kita hanya sebatas kebermanfaatan bagi warga. Tidak ada visi dan misi tujuan yang lain. Adapun tujuan yang lain itu bisa kita rangkum setelah kegiatan ini. Izin Bang, kalau kegiatan ini akan berkesinambungan atau seperti semacam ada waktu setiap tahun atau bagaimana? Pasti Bang, karena memang ini agenda rutin yang Agenda rutin Ketum G8 Center. Baik. Setiap satu tahun sekali atau Per tahun sudah berjalan selama 10 tahun. Baik. berapa kuota bansos ini Abang keluarkan? Saat ini kuota bansosnya ada 1000 piece untuk warga yang kurang mampu. Katanya ada beberapa kali hari ini dan besok. Iya, Kira-kira seperti apa? dikarenakan ini 1000 menghindari kerumunan warga, dibagi di 2 termin, di tanggal 9 dan tanggal 10. Ada jamnya di jam 11 sampai jam 4 di 2 hari. Kalau boleh tahu Bang, untuk anggotanya sendiri sudah banyak ya di G8 ini? Ya, di G8 Center ini sekarang sudah terhubung di 34 provinsi. Yang dimana kepengurusannya semua sudah terbentuk. Jadi artinya acara ini bisa berjalan ini artinya anggarannya itu sendiri dari para anggota atau seperti apa? Iya,
sekarang dikarenakan ketum kita yang tadinya memang kuotanya ada tidak sampai sekarang, dikarenakan sudah terhimpun di G8C, kuota bertambah dikarenakan adanya donatur-donatur lain dari para pengurus. Terima kasih. Terima kasih lagi, Bang. Ketum G8 Center ini pribadi yang sangat peduli terhadap sesama. Ia menambahkan agar para penerima bantuan sosial dapat memanfaatkan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. Pak Yatin Ahdiyat dan Brigjen TNI Angkatan Darat Purnawirawan Wage Mulyono menambahkan terkait G8 Center. Sekjen Pak Sekjen. Ya. Yatin Baik. Ahdiyat. Saya sebagai pembina tuh. Tujuan diadakannya kegiatan bantuan sosial ini dari G8 Center itu apa sih Pak? Alhamdulillah kebetulan kami adalah ketum kita ini adalah ketum kita itu biasa membagikan kegiatan sosial itu biasanya kan di jalanan. Setelah beliau ditunjuk menjadi ketum untuk G8 Center, ya alangkah bagusnya seyogianya ya apa yang membawa G8 Center itu dijadikan satu dengan kegiatan beliau. Itu yang paling pokok ya. Nah, G8 Center. Namun di latar belakangi memang di sini banyak pengusaha, cendekiawan, terus pemikir lawyer, ya makanya terbentuklah. Awal bentuknya ini adalah pertama dibentuk pendiri-pendiri itu ketemu ide ini adalah di teras Taman Mini. Teras. Namun tidak cukup sampai di situ karena di sini terdiri dari beberapa komponen ya, pengusaha ya, cendekiawan, banyak lagi yang lainnya. Makanya tidak berhenti di situ saja, kedepannya kita mengutamakan segi bisnis dan sosial. Mungkin sekarang lebih baik, nanti harus lebih baik lagi. Itu yang paling pokok dan fundamental yang dipikirkan oleh G8. Ini sebetulnya perkumpulan kita. Perkumpulan. Jadi Untuk kegiatan ini sendiri apakah menjadi rutinitas? ini rutinitas. Awalnya ketum itu biasa hanya mengadakan setiap rutin beliau adakan setiap tahun. Namun biasanya di jalan bagi-bagi sembako. Cuman ya dengan sudah terkoordinir seperti ini, saya bilang ya bagus sekali kan. Artinya lebih koordinir, lebih enak, nyaman, tidak kalau di jalan kan kita takutnya juga orang lari-lari juga tabrak ke kita kan, ya bukan tidak mikirin itu. Jadi G8C ini lebih dominan sebagai perkumpulan ya? Perkumpulan. Bukan partai ya Pak? Oh bukan, Partai. perkumpulan. Harus dipisahkan. Pisahkan, jauhkan. Organisasi. Untuk anggotanya sendiri sudah seberapa? Anggotanya sudah 34 provinsi ya. Sementara memang sudah mandat 34 provinsi, yang kami sudah buat SK ada 10 provinsi. Nah, maka itu ya saya mohon kepada pengurus ya benar-benar bisa bekerja dengan sesuai SOP-nya. Karena tanpa ada dukungan dari teman, perkumpulan ini kan memang karena harus kumpul baru kita terjadi sesuatu. Nah itulah. Makanya saya juga terima kasih banget dengan kegiatan yang dilakukan ketum, karena awalnya pure murni daripada kegiatan ketum itu sendiri adalah pembagian tiap tahun daripada bansos ini. Tentunya ke depan kegiatan ini nggak hanya di satu lokasi gitu ya Pak? Ya, insya Allah mungkin kalau memang sudah tersusun baik, karena kita baru ya. Karena ada kumpulan sehingga akhirnya ketua umum kita itu membuat satu gerakan itu supaya gabung dengan organisasi. Jadi ini sebenarnya organisasi perkumpulan. Nanti rencana sih mungkin ke depannya ya, karena kita terdiri daripada 34 provinsi ya yang sudah ada perwakilan. Ya nggak nutup kemungkinan secara sosial, terus kita membuat jaringan, yaitu seluruh Indonesia. Jadi untuk di sini artinya DPP ya Pak? DPP ya. Jadi nanti akan dibentuk lagi DPD dan DPC ini. Ya itu. Sudah ada itu, sudah ada. Baik, terima kasih. Ya. Saya rasa itu aja dulu ya. Mungkin terima kasih kawan-kawan wartawan yang yang telah hadir di sini juga.
sumbangsinya. Ya saya ucapkan terima kasih juga kepada pembina dan lainnya yang hadir di sini, Koramil, polisi. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan daripada seluruh kegiatan ini aman dan netral. Terima kasih. Demikian liputan Halo Nusantara melaporkan dari Pondok Rajek Bogor.